warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu kembali kita di ruang cakap SDGs Desa, edisi hari ini Senin 1 Mei 2023 bertepatan dengan juga peringatan Hari Buruh Nasional dan Internasional yang jatuh pada hari ini. Eh, Kerabat desa yang bahagia, bersama kita juga sudah hadir Pak Ivanovic, Kepala Badan Pengembangan Sumber, sorry, Kepala Badan Pengembangan Informasi Kementerian Desa Pengembangan Daerah Tertinggal. Selamat pagi, Gus Ivan. Pagi, Ustadz. Ya, Pak, sehat walafiat ya, Gus ya. Walaupun hari libur, kita tetap membuka ruang cakap SDGs Desa, diskusi bersama dan sama-sama belajar ya, Gus ya, bagaimana eh, topik-topik yang relevan dan aktual itu bisa kita diskusikan bersama. Dan hari ini, Iya, eh, karena momentumnya bertepatan juga dengan peringatan Hari Buruh, tentu kalau kita berbicara potret buruh hari ini juga menarik untuk didiskusikan ya Gus Ipan ya. Apalagi kaitannya dengan desa. Sebagaimana topik kita pada hari ini, buruh di desa. Gitu ya Gus ya. Mungkin dari data SDGs desa yang sudah disusun, dilengkapi oleh desa, terlihat bagaimana potret buruh yang ada di desa dan juga mungkin momentum Lebaran Idul Fitri tahun ini juga menunjukkan bagaimana data ataupun potret buruh masyarakat desa yang ada di Republik Indonesia. Nah, untuk itu kita persilahkan Gus Ipan untuk memberikan pencerahan kepada kita semua bagaimana kondisi buruh dan juga pencapaian SDGs. Silakan Gus. ya, terima kasih, Ustadz. Jadi, eh, perlu mungkin kiranya, mumpung pas Hari Buruh Internasional dan sekaligus diperingati di Indonesia, bahkan sejak reformasi menjadi hari libur nasional. Di Indonesia itu salah satu, ternyata secara budaya, salah satu indikasi apakah kita anggap penting atau tidak itu kita mengusulkan satu hari yang menjadi hari libur. Walaupun nggak hari libur, dia menjadi hari-hari nasional. Jadi gampang diceknya itu kalau di internet itu ada hari-hari eh, besar nasional. Makin lama makin banyak kalau kita lihat di sana. Jadi ini juga menjadi hari libur nasional kiranya memang penting dan namanya saja May Day. Jadi bukan soal Mei-nya saja, tapi ada indikasi darurat buruh di level global, gitu. Dan kita ketahui karena ini sudah dikaji selama beberapa, eh, paling tidak 2 abad terakhir lah, atau sejak adanya revolusi industri ketika buruh itu kemudian membeludak begitu. Itu kajian-kajian sudah dilakukan, teori-teori besar dan teori-teori meso juga sudah. Yang kita butuhkan sekarang adalah bagaimana di desa itu sendiri. Tapi sebelumnya tentu saja kita perlu mengetahui kondisi di negara kita itu berkaitan dengan buruh yang ada di Indonesia. Kalau kita lihat ini, Ustadz, kerabat desa sekalian. Jadi kalau kita ingin masuk ke buruh di desa, mungkin ada baiknya kita melihat di level nasional. Ini sepenuhnya data yang kami gunakan di bagian depan itu adalah data dari BPS. Kita mengetahui dalam eh, ruang cakap SDG desa itu bagaimana setiap tahun saat ini di bulan Februari dan bulan Agustus BPS itu melakukan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas. Itu pernah kita pelajari dalam edisi yang lalu di acara ini. Saya ingin ingatkan beberapa hal saja sebelum kemudian masuk kegunaannya untuk melihat kondisi buruh di Indonesia. Ada istilah-istilah status pekerjaan, yaitu
berusaha sendiri, ini kalau kita berwirausaha, termasuk di dalamnya adalah kalau kita bertani. Jadi itu dianggap berusaha sendiri. Kemudian berusaha dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Ini jadi buruh tani yang hanya ada di waktu menjelang apa menanam atau panen. Itu nanti usahanya kita menyebutnya berusaha. Berusaha dengan bekerja itu bedanya kalau berusaha itu konsepnya kita menggunakan modal kita sendiri, gitu. Sementara kalau bekerja itu sepenuhnya modalnya dari orang lain, dari majikan. Kalau berusaha sendiri, kita sendiri yang melakukan majikannya itu, berperan sebagai majikan. Jadi kalau kita bertani, kemudian kita membayar buruh, kalau dalam bahasa Jawa pocokan atau dalam bahasa Indonesia borongan di penanaman dan pada waktu panen, maka kita termasuk dibantu buruh tidak tetap atau buruh tidak dibayar. Misalnya yang membantu itu adalah anak atau istri kita ya, atau suami kita seperti itu. Kemudian ada juga berusaha dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Ini misalnya kita punya kios, maka ada pegawai tetapnya itu dibantu buruh tetap atau buruh dibayar. Ataupun kios itu adalah usaha kita. Kemudian, nah ini yang kita bicarakan secara populer buruh itu adalah buruh yang dalam kategori ini, yaitu yang bekerja kepada orang lain. Nah, memang ke belakang nanti kita melihat beberapa halangan ya. Kalau ingin melihat buruh sepenuhnya, coba kalau dipisahkan antara buruh dari karyawan dan pegawai, mungkin kita bisa melihat kondisi buruh di desa lebih tepat gitu. Karena di sini masih disatukan buruh, karyawan, pegawai, mungkin kita melihat paling tidak indikasinya jadinya. Tidak sepenuhnya soal buruh di desa, tapi indikasi. Ya. Karena sudah karena masih digabung dengan karyawan dan pegawai datanya. Kemudian pekerja bebas itu adalah ini yang sering menjadi indikasi satu negara. Kalau zaman dulu negara ya, kalau sekarang kita bisa apa namanya itu bisa kita kaji sampai level meso, misalnya provinsi, kabupaten, bahkan sekarang kita bisa mengkaji sampai level mikro, yaitu desa. Kerja bebas itu seringkali dijadikan indikasi kalau satu wilayah, negara, provinsi, kabupaten, bahkan sekarang desa, itu kalau dia ingin maju atau tanda-tanda dia menuju maju itu pekerja bebasnya meningkat. Jadi pekerja bebas ini satu indikasi kalau kewirausahaan mungkin akan naik dengan adanya pengusaha tadi. Tapi pekerja bebas itu menunjukkan bahwa kemungkinan hukum-hukum perburuan, kemudian industrialisasi itu akan berjalan dengan lebih cepat dan memenuhi hak-hak dari pekerja. Jadi pekerja bebas menjadi indikasi yang penting untuk itu. Ada pekerja bebas di pertanian, itu yang bekerja pada orang lain, kemudian atas dasar balas jasa. Jadi dia harus menerima upah dan kalau dia upahnya dianggap tidak cocok ya, itu ya dia bebas juga untuk keluar kemudian mencari yang cocok. Jadi ini indikasi-indikasi yang memang bahwa dia itu uh, relatif ya, relatif mandiri dalam arti posisinya ya, bukan keuangannya tapi posisinya. Kemudian pekerja bebas non pertanian, nah ini uh, yang buruh seperti tadi, tapi dia uh, bisa melakukan uh, baik itu kalau tidak bisa punya kegiatan atau upah bulanan, dia adalah upah harian atau borongan yang kemudian dia kalau tidak cocok dia tidak akan masuk ke perusahaan itu kemudian pindah ke yang lain.
Kemudian pekerja keluarga yang tidak dibayar kita sama-sama tahu lah itu berarti anggota keluarga bahkan kerabat luas yang ikut membantu kita tapi kita tidak menentukan berapa upahnya. Yang penting ikut makan bersama kita, ikut tinggal bersama kita misalnya seperti itu. Kemudian kalau tadi status untuk pekerjaan ini lapangan pekerjaan. Ini biasa ini ada pertanian, kemudian industri, lalu jasa. Kemudian jabatan untuk buruh kita sering menyebut nama lainnya adalah kerah biru. Kemudian kerah abu-abu sebetulnya nggak terlalu familiar. Tapi kalau kerah biru dibandingkan dengan kerah putih. Jadi kerah biru itu kalau dalam apa namanya itu dalam peringkat jabatan itu golongan-golongan yang paling bawah. Kalau kerah putih ini golongan-golongan yang paling atas. Kenapa disebut kerah biru dan kerah putih? Semuanya punya sejarah ya. Jadi eh, di pabrik-pabrik kita tahu untuk menunjukkan dia pekerja, dia menggunakan seragam pekerja dan kerahnya itu sengaja pada satu waktu di barat itu dia harus pakai kerah yang berwarna biru. Kemudian para eksekutif tentu saja memakai jas berdasi dan kemejanya tentu saja berkerah putih. Gitu. Jadi itu kemudian dijadikan apa? Dijadikan bahasa simbol kerah biru atau kerah putih. Gitu. Kemudian ada juga banyak sih aspek-aspek di dalam kegiatan industri sehari-hari yang kemudian masuk dalam kosakata kita. Misalnya. Kalau kita bilang oke misalnya, itu pertama kali muncul pada waktu revolusi industri. Ya. Jadi di revolusi industri itu untuk pertama kalinya manusia mengetahui bahwa ternyata untuk membuat satu produk, kalau dia dikerjakan orang per orang, yang sering disebut seni sehingga namanya sekarang menjadi artisan gitu. Art dari kata art. Itu kalau kita membuat satu jarum untuk menjahit itu bisa butuh waktu berhari-hari karena apa namanya itu besi harus dipotong-potong kemudian dibuat lebih halus kemudian ujungnya diruncingkan kemudian diberi lubang itu satu orang membutuhkan kerja beberapa hari. Namun ketika dibagi-bagi, itu kemampuan dari manusia dalam masyarakat industri ya. Kemampuan kita membagi pekerjaan. Kalau kita bisa membagi pekerjaan, maka produktivitas secara keseluruhan orang per orang itu meningkat. Jadi ketika bagian untuk memotong besinya itu dipisahkan, bagian untuk menghaluskan dipisahkan lagi, bagian untuk meruncingkan dipisahkan, melubangi dipisahkan. Ternyata kalau dihitung jumlah jarum per jumlah pekerja itu, ternyata hasilnya makin tinggi. Ya, kalau tadi beberapa hari untuk satu jarum, ini bisa misalnya 100 jarum dalam satu hari. Dari sekian orang. Jadi rata-rata per orang menghasilkan misalnya sampai 5-10 jarum per hari. Tentu saja punya efek. Kalau yang pertama, kita mengerjakan sendiri, kita merasa bagian dari pekerjaan itu. Tapi begitu dipisah-pisah, kita tidak pernah mengetahui hasilnya. Contoh yang paling ekstrim adalah pertambangan. Ada yang mengkaji misalnya di Papua Nugini, itu orang tidak tahu bahwa ketika dia menambang apa namanya uranium di situ, itu yang penambang juga tidak tahu bahwa ini gunanya untuk nuklir. Kemudian yang sopir truknya juga tidak tahu, dia hanya melihat apa namanya transportasi untuk penambang dan sebagainya. Yang bagian membuat hulu ledak nuklir juga tidak tahu bahwa ini semula berasal dari para orang desa yang kemudian masuk uh, ke dalam lubang-lubang tambang itu. Jadi
kondisinya sudah sampai pada taraf yang menurut Karl Marx itu alienasi. Jadi kita menjadi alien, menjadi orang asing di dalam proses produksi kita. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ketika sudah ada tahapan tadi, itu biasanya buruh di ujung itu kemudian bertanya kepada buruh di akhir, apakah sudah sampai di sana barang-barang yang di ujung tadi? Eh, sudah sampai begitu. Ya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu all correct. Jadi sudah selesai gitu, all correct. Daripada lama-lama bilang all correct, maka kemudian menjadi oke. Okay. Jadi kalau kita sekarang pakai istilah oke okay itu istilah yang digunakan para buruh pada waktu revolusi industri di Inggris ketika dari ujung dan berjalan itu kemudian menjadi ujung yang satu all correct menjadi oke. Okay. Jadi ya memang banyak uh, hasil-hasil dari industri itu yang kemudian mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa waktu kita bicara mengenai uh, pengangguran waktu itu, kita membuat skema seperti ini. Skema inilah yang digunakan pada saat ini untuk melihat bagaimana kondisi buruh dan berburuh baik di perkotaan maupun di pedesaan, termasuk di desa. Jadi ada penduduk dibagi dua, di luar usia kerja dan penduduk usia kerja. Kita sudah belajar bahwa usia kerja 15 sampai 65 tahun. Gitu. Kemudian dari yang usia kerja tersebut dibagi menjadi angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Bukan angkatan kerja itu sekolah, mengurus rumah tangga, menerima pendapatan, sementara angkatan kerja yang bekerja dan menganggur. Bekerja itu kalau dia mendapatkan upah dari hasil kerja, dan kalau dia di atas 35 jam per minggu, maka disebut bekerja penuh. Sementara kalau kurang dari 15 tapi lebih dari 1 jam, disebut sebagai setengah menganggur. Kalau dia tidak bekerja sama sekali, maka disebut pengangguran terbuka. Nah, ini nanti yang kita lihat fenomenanya di desa. Mendapatkan pencerahan dan semoga pencerahan kita di momentum peringatan Hari Buruh hari ini, BD hari ini bisa menjadi apa? Trigger kita juga untuk bisa mendampingi desa nantinya dalam membuat kebijakan perencanaan pembangunan desa, utamanya kaitannya dengan buruh yang ada di desa. Mungkin juga dalam konteks menurunkan tingkat pengangguran terbuka di desa juga, yang mungkin relatif masih menjadi tantangan desa hari ini. Terima kasih kerabat SDGs Desa atas keterlibatan aktif kita di pagi hari ini, dan kita akan bertemu kembali di ruang cakap SDGs Desa besok hari. Kita makin cakap, desa makin mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.